edukasi, selamat bergabung di podcast pendidikan bersama saya Rahma yang akan menemani bincang-bincang kita kali ini. Program ini diproduksi oleh UPTD, Balai TIK Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Saya Rahma yang akan memandu episode kali ini. Kita akan berbincang-bincang mengenai pembelajaran bagi difabel selama masa pandemi. Nah, sahabat edukasi, kita saat ini sudah bersama Pak Abdul Halim. Beliau adalah pengawas atau yang lebih tepatnya adalah Korwas Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk sekolah PLB. Dan ditemani oleh Ibu Dita Anggraini. Beliau adalah Kepala Sekolah Yamed School Cendana, Bandar Lampung. Oh, Lampung. Oke. Nah, beliau ini nanti kita akan ajak ngobrol-ngobrol bersama mengenai bagaimana masa pembelajaran di ABK sendiri dalam masa pandemi ini. Karena kita ketahui, sahabat edukasi, bahwa selama masa pandemi ini banyak sekali perubahan, terutama yang berkaitan dengan sektor pendidikan, di mana banyak siswa dipaksa ya karena COVID ini memaksa anak-anak juga guru untuk belajar dari rumah. Tidak terkecuali untuk ABK ya, mereka juga melakukan pembelajaran dari rumah atau PJJ lebih tepatnya ya. Nah, mereka memberikan pembelajaran yang tentu saja bermakna untuk para pelajar ABK. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Assalamualaikum Pak Halim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, sehat ya Pak ya? Sehat. Gimana Ibu? Apa kabar Bu? Baik. Iya. Gimana? Sekolah sudah mulai melakukan pembelajaran atau masih kita saat ini PJJ ini memberikan pembelajaran langsung atau melalui media? Ya, jadi pembelajaran yang saat ini dilaksanakan khususnya di Yamed School Cendana Lampung adalah pembelajaran baik secara daring maupun luring. Jadi sudah berjalan Bu, dan tetap berjalan meskipun di masa pandemi ya. Dan pelaksanaannya itu adalah guru-guru tetap mengajar dari sekolah meskipun anak-anak belajar dari rumah didampingi oleh orang tua. Sudah berapa lama sekolah melakukan pembelajaran ini selama pandemi? Kurang lebih sudah 7 sampai 8 bulan. Oh, selama pandemi ini mulai dari April ya? April hingga November ya. Sudah mulai ya? Ya, seperti itu. Untuk Pak Halim, Ya. apa strategi yang diberikan atau semacam kebijakan yang diberikan oleh dinas untuk para kepala sekolah atau pendidik yang bergerak di bidang mengurusi ABK, karena pasti dari dinas sendiri mempunyai strategi bagaimana memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak ABK. Terima kasih. Memang untuk pelaksanaan pendidikan jarak jauh di SLB ini kita mengacu kepada surat edaran dari Gubernur Lampung nomor 440 10206/2020 tanggal 16 Maret perihal antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 ya di Provinsi Lampung. Kemudian dilanjutkan dengan surat edaran dari Kepala Dinas untuk pelaksanaan pembelajaran di sekolah itu dilaksanakan secara daring gitu ya. Nah ini kami di SLB setelah itu mengadakan rapat dengan seluruh MKKS, SMA, SMK, SLB mengenai teknis pelaksanaan. Ya, betul. Nah sehingga memang kami di SLB ini perlu kami sampaikan bahwa ada 28 SLB saat ini. Seprovinsi Lampung. Kemudian ada 11 SLB ini. Nah sehingga dari hasil rapat kemarin memang kita menganalisis kira-kira setiap kelas, setiap sekolah itu mana anak-anak yang mengalami hambatan dalam hal untuk daring ini. Iya. Kan banyak juga anak-anak yang memang untuk gawe ini
tidak punya begitu, mereka menjadi hambatan juga. Apalagi kalau di daerah SLB Musuji, SLB di Tulang Bawang, begitu mereka laporan dari kepala sekolah guru-gurunya itu kesulitan, gitu. Sehingga kita di apa namanya kira-kira berapa orang yang memang pelaksanaan kita secara tatap muka, begitu. Artinya tatap muka juga kita memperhatikan protokol kesehatan. Nah kita memang ada pendekatan dari pihak sekolah, anak-anak apa namanya itu diberikan modul tugas gitu. Oh iya, semacam modul atau iya, apa? Modul yang disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi kadang anak-anak guru-guru itu keliling ke sekolah, ke orang tua murid untuk menyampaikan. Oh, jadi ada semacam visit. Iya, visit. Home visit. Iya, jadi itu per anak. Iya. Ada juga mungkin dari sekolah itu kami enggak Pak katanya. Jadi orang tua yang datang sekolah untuk mengambil. Nah, silakan itu kesepakatan lah. Dan itu memang dibicara di komite. Jadi komite. Yang penting memang jangan sampai hak anak dalam pendidikan ini terabaikan, itu mungkin kunci pokoknya. Sehingga pelaksanaannya banyak sekali laporan kebetulan memang kami ini menerima. Jadi guru-guru itu setiap hari membuat laporan tentang PJJ Bu ya. Nah, kepada kepala sekolahnya. Jadi ada yang lewat PA begitu, tugas. Tapi memang kita lagi apa kegiatan apa hari ini. Nah itu melaporkan kepada sekolah, kemudian sekolah nanti menghimpun laporan dari guru-guru. Nah kemudian dilaporkan kepada dinas provinsi melalui pengawas. Gitu. Ada juga semacam laporan tiap bulannya untuk hasil yang mereka lakukan di rumah pembelajaran. Seperti ini laporannya ini dari SLB MS School nih. Ini sudah terhimpun. Rapi Bu. Iya. Ini bagus sekali. Jadi sini memang ada kegiatan-kegiatan anak belajar begitu. Nah, ada juga yang kosong ini diberi tugas tidak mengerjakan. Biasanya minggu berikutnya begitu. Yang penting di sini memang ada laporan, siswa tidak melaporkan begitu. Oh berarti semacam ini ya Pak, diberikan keluasan gitu ya? Iya, bukan kebebasan sih sebenarnya, hanya keluasan. Iya betul. Ketika mereka tidak mengerjakan sekarang bisa besok lagi. Bagaimana Ibu mengkomunikasikan mengenai pembelajaran ini kepada orang tua? Karena kan bagaimanapun di masa pandemi guru tidak semua turun ya, tidak semua harus visit. Ada yang melalui WA ataupun mungkin ada rapat POMG apa ya? Nah, komite. Bagaimana Ibu mengkomunikasikan pembelajaran ini diberikan kepada anak-anak dan orang tua agar orang tua bisa mendampingi anak-anaknya belajar di rumah? Jadi seperti ini Ibu, yang pertama kami lakukan adalah kami membuat pertemuan dengan orang tua melalui Zoom. Oh iya, sekarang udah sekarang sudah zamannya digital. Iya, zaman digitalisasi ini. Jadi dan pada masa pandemi ini kami memanfaatkan media komunikasi lewat aplikasi Zoom untuk melaksanakan rapat di awal tahun pelajaran, karena saat awal tahun pelajaran kan sudah masa pandemi ya Bu ya. Sehingga disitulah kami mensosialisasikan terlebih dahulu kepada para orang tua tentunya, dan ada komite serta dewan pengurus yayasan, sekolah, dan seluruh guru dan tenaga pendidikan. Di situ kami ajak diskusi para orang tua bahwa di masa pandemi ini pembelajaran itu tetap berjalan, meskipun kedepannya akan ada mungkin kendala, tetapi di situ kami juga menyampaikan bahwa pembelajaran akan dilaksanakan dengan fleksibel. Dalam artian seperti yang tercantum dalam laporan pembelajaran jarak jauh ini tadi, kita perlu kolaboratif learning yang sangat baik. Kenapa saya katakan kolaboratif learning yang baik? Karena di masa pandemi ini pembelajaran tidak lagi hanya guru dengan murid atau peserta didik, tetapi antara guru, peserta didik, dan juga orang tua tentunya. Nah disitulah kami berusaha menyampaikan kepada orang tua bahwa di dalam pembelajaran kolaboratif learning ini peran orang tua juga sangat besar. Apa masalah yang terjadi? Banyak sekali Bu. Kendalanya. Kalau tadi ya kamarnya rapi ya dari luar, tetapi di dalamnya ada kotak, ada duri, ada banyak macam-macam hal, kerikil-kerikil yang ada. Jadi kendalanya ya satu, kalau dari kami mungkin
mungkin secara sarana tidak terlalu terkendala ya Bu ya, karena sejauh ini semua orang tua masih memadai sarananya. Tetapi kendalanya adalah kondisi yang mana orang tua ini bekerja. Nah itu kendala pertama kami. Jadi ada orang tua yang kedua-duanya papa mamanya ini bekerja, jadi anak memang tidak terhandle gitu ya. Nah kemudian itu kendala yang pertama. Yang kedua ada lagi kendala terkait dengan kesulitan orang tua dalam mendampingi anak belajar, karena kan kondisinya ABK nih, peserta didik berkebutuhan khusus ya Bu. Jadi mereka kesulitan nih bagaimana menghandle secara langsung, karena memang di dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak berkebutuhan khusus itu perlu cara mengajar yang berbeda seperti pada umumnya. Nah sehingga disitulah kami mulai mencoba untuk mencari solusi demi solusi yang ada. Nah terkait dengan laporan tadi, memang kami memberikan fleksibilitas pada orang tua untuk melaporkan kegiatan belajar. Misalkan orang tua yang sibuk bekerja memang dari pagi sampai sore, kami siap memberikan waktu sampai pukul 9 malam. Wow. Guru-guru kami dan kami semua tenaga pendidikan siap menerima laporan, ya apalagi kalau para sekolah harus terakhir nih mengecek. Jadi itu kami berusaha mencoba memberikan pelayanan. Yang kedua terkait dengan tadi orang tua terkendala dengan bagaimana sih mendampingi anak, bagaimana mengajarkan anak untuk belajar satu pokok materi yang kondisinya khusus nih. Jadi di situ kami coba berikan solusi dengan guru membuat video tutorial. Jadi kami dengan kembali lagi dengan memanfaatkan teknologi, kami meminta guru-guru untuk saling memberikan semangat bagi orang tua, memberikan masukan bagi orang tua lewat pembuatan video tutorial. Sehingga di situ orang tua akan terbantu. Oh, gimana sih caranya? Biasanya kami juga buka ruang sharing, Bu, kan? Buka ruang sharing, ada grup-grup kelas yang dibuat baik oleh guru maupun kami juga sebagai kepala sekolah. Saya sebagai kepala sekolah juga biasanya kami akan men-sharingkan nih satu minggu nih guru-guru apa kendalanya, kemudian apa kendala orang tua. Biasanya saya akan cek yang paling jarang sekali mengumpulkan laporan, nanti akan di review kembali, diajak sharing apa sih papa mama kendalanya, apa yang bisa dibantu oleh di sekolah. Memang dengan adanya fleksibilitas ini kami juga memberikan ruang kesempatan bagi orang tua yang bersedia untuk visit, dilakukan home visit bagi anaknya, karena di masa pandemi pasti semua orang tua juga was-was ya, takut orang dari luar mungkin kita nggak tahu dari mana. Nah, tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah memberikan solusi bagi orang tua yang berkenan dilakukan home visit. Untuk peserta didik kami lakukan home visit dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Seperti itu. Kalau Pak Harim, ini kan ABK ini bukan hanya autis, tunagrahita, tunanetra, masih banyak ya yang lain. Itu ada nggak standar khusus pembelajarannya yang diberikan dinas untuk para guru atau sekolah yang melaksanakan pembelajaran inklusif ini? Ya, jadi ABK itu bukan anak buah kapal ya. Anak berkebutuhan khusus. Ya, kita kan sekarang lebih gampangnya ya. Jadi memang anak berkebutuhan khusus itu ada namanya tunanetra. Kemudian yang kalau di SLB-A, tunanetra, SLB-B, tunanetra, SLB-C, tunanetra, tunanetra itu yang IQ-nya di bawah 70, kemudian tunanetra yang cacat fisik, kemudian autis, ya, kemudian banyak itu, ada yang ADHD, hiperaktif, kemudian ADD. Nah itu, kemudian memang pembelajaran ini disesuaikan dengan kondisi begitu. Yang tunanetra, tadi SLB itu ada SD, SMP, SMA. Nah, sama lah ya Pak ya? Iya, bersama. Untuk tunanetra mungkin lebih banyak ke audio. Jadi guru-gurunya memang memberikan materi pembelajarannya lebih didominan pendengaran, karena untuk kelihatan mereka mendengarkan. Nah untuk anak tunarungu yang lebih porsi yang banyaknya memang untuk visualnya gitu, visual. Karena mereka hambatan dalam pendengaran.
yang lain mungkin memang disesuaikan dengan kondisi. Jadi pada dasarnya dari dinas pendidikan pembelajaran ini memang tidak dituntut untuk memenuhi KKM ya, nilai yang standar maupun minimal. Tapi yang diharapkan memang itu kegiatan yang fungsional, artinya yang memang untuk keterampilan skillnya, kemudian memang untuk pokok-pokoknya itu hidup sehat, kemudian jadi lebih ke mensosialisasikan kesehatan ya, supaya dalam imunitas dirinya ini memang terjaga. Jadi memang kita tidak menuntut untuk mencapai kompetensi yang harus sesuai kurikulum banget. Jadi mungkin kita fleksibel, jadi disesuaikan kondisi. Dan kadang-kadang anak-anak itu nyamannya belajar tentang apa ya kita ikuti. Oh, jadi dalam pembelajaran ABK atau difabel ini tidak menuntut bahwa seperti kurikulum yang biasa standar itu harus sesuai, misalnya mencapai apa itu kalau bahasa itu tidak juga menjadi patokan harus menyelesaikan. Misalnya dalam bulan ini harus selesai bab ini, gitu tidak ya Pak? Ya memang di SLB memang ada tersendiri di kurikulumnya, kurikulumnya tersendiri untuk SLB. Kemudian kompetensi inti, kompetensi dasarnya tersendiri. Nah indikatornya tersendiri. Ya, ketika memang ya itu kan standar harus dicapai ketika anak kelas 6 selesai seperti itu. Tapi dengan kondisi seperti ini kan banyak hambatan. Nah, sehingga memang itu menjadi patokan yang menjadi mutlak yang harus diberikan. Barangkali lebih ke itu tadi lah, fleksibel. Kemudian bagaimana kondisi anak ini, karena begini, mungkin anak-anak itu kalau belajar di rumah dengan ibunya itu kurang beda dengan kalau misalnya belajar di sekolah begitu. Nah, ini banyak laporan dari orang tua. Kami ini nggak bisa kalau udah nyerah katanya. Mau pusing ya Pak? Tapi ini harus, karena anak-anak itu memang di sekolah aja Bu. Kadang-kadang ada satu guru itu nggak mau dengan yang lain. Saya maunya sama kita bisa ya. Nah itu mirip-mirip juga. Itu juga banyak. Bang di SLB ini banyak sekali ini ya, tantangannya dari anak itu sendiri, dari lingkungannya gitu. Ya kalau nggak mau anak itu nggak bisa dipaksakan. Berarti kalaupun mereka di sekolah tidak mengerjakan tugas sebenarnya tidak menjadi masalah. Artinya gini ya Pak ya, diberikan semacam ruang untuk mereka mengeluarkan ya, artinya ketika mereka memang lagi tidak mau belajar, ya sudah kita ajarkan yang sifatnya apa yang dia mau. Betul. Memang kita kalau belajar kan lihat nyamannya Bu. Itu kalau anak udah nyaman belajar itu yang memang tujuan pasti akan tercapai. Ketika anak ini nggak nyaman kita paksakan, ini mungkin nggak buat juga anak. Sehingga memang kita lihat celahnya nih. Ketika anak ini bagus ini sudah mulai moodnya bagus belajar. Karena waktu ini kami ini nggak bisa anak nanti malam nggak apa-apa, makanya guru-guru itu ada yang sampai malam ya sampai bilang gitu. Lagian ada juga tuh orang tuanya, kami ini Bu katanya HP-nya cuma sedikit, jadi gantian anak dulu. Nanti anak-anak ini mungkin malam bisa, ini juga kendala juga Bu. Tapi alhamdulillah kemarin kita ada ini ya, ada bantuan ya dari. Nah iya, bagaimana untuk para difabel yang tidak mempunyai perangkat yang untuk mereka melakukan pembelajaran karena harus pakai Android, ya kan? Terus juga mereka juga harus membiasakan dengan perangkat ini supaya mereka lebih paham. Karena mungkin selama sebelum pandemi mereka tidak juga diberikan kayak semacam smart handphone ya. Nah, bagaimana untuk mensiasati para orang tua yang tidak memiliki perangkat untuk pembelajaran ini? Iya. Jadi kalau kita di rapat di sekolah itu kan banyak tuh kendala. Saya tanya gimana jadwalnya, itu memang karena kemarin itu kita ketika pendataan untuk nomor HP ya. Iya, karena kita ada bantuan dari dinas Kemdikbud ya. Kemdikbud itu bantuan kuota belajar. Iya, kuota belajar. Nah, itu kan wajib anak itu memiliki nomor HP, nomor Android ya. Nah ini kan terpaksa memang kalau tua itu mau tidak mau gitu. Ini kan udah masa kehidupan baru gitu. Tidak bisa lagi kita menjadi alasan gitu. Nah, sehingga memang di rapat komite itu
kalau memang orang tuanya nggak bisa, siapa saudaranya punya gitu. Nah sehingga di dinas pendidikan kalau memang ini kan hak untuk anak tuh. Jadi kalau misalnya ini punya saudaranya, udah kirim Pak. Nah sehingga ada yang memaksakan itu, memaksakan untuk punya paling tidak ada inilah, ada apa namanya HP ya. HP ya. Minimal Android ya Pak, karena pembelajarannya melalui Android. Iya itu. Jadi memang harus memiliki smartphone ini. Tapi gini, ada juga gitu Bu di SLB Dharma Bakti di Kemiri gitu. Nah itu memang didata Bu yang tidak punya gawai itu, sehingga ada bantuan dari yayasan. Iya betul. Nah yayasan itu memberikan Android Bu. Pinjaman atau memang diberikan? Pinjam, pinjam itu memang yang besar itu apa namanya itu? Tab itu Bu. Jadi itu bagus dari yayasan Dharma Bakti Bapak ini. Saya ucap terima kasih untuk kepala yayasan. Jadi anak-anak itu dikasih gawe itu, dipinjamkan selama masa pandemi lah. Itu kan untuk mengurangi hambatan-hambatan di sekolah. Karena kan keterbatasan tuh anak di keluarga anak yang banyak itu semuanya menggunakan. Nah, sehingga kemarin antusias juga tuh dari orang tua semuanya dipinjamkan. Hebat. Iya. Sangat mendukung. Dan kalau itu sudah masuk ya kalau untuk bantuan kuota. Sudah Pak. Nah, juga kemarin dari gubernur kita dari provinsi ada itu ya kartu perdana ya. Kemudian ada juga dari bantuan belajar peserta didik, kemudian dari BOS juga kita ada penggunaan BOS ya. Nah mungkin lebih tepatnya Bu. Ya, Bu Dita, mengenai bantuan kuota ini bagi para siswa atau orang tua lah jelas ya. Kalau para siswa mungkin mereka belum paham mengenai pembagian kuota ini. Untuk orang tua sendiri bagaimana tanggapannya atau Ibu memberikan informasi mengenai nomor-nomornya atau dari sekolah sendiri sudah mendata nomor-nomor orang tua? Iya, jadi untuk bantuan dari pemerintah, kami di Yamed School sangat membantu dan kami mengucapkan terima kasih juga untuk pemerintahan yang sudah dengan sekuat tenaga dan pikiran memikirkan nih bagaimana kendala-kendala terjadi di lapangan tentunya. Dan untuk di sekolah kami memang bantuan baik dalam bentuk kuota, kemudian kartu perdana itu sudah diluncurkan dari para peserta didik. Ada memang yang gubernur itu bekerja sama dengan PT Aksiata. Ini enggak iklan ini ya. Terima kasih untuk PT Aksiata. Kemudian ada dari Kemendikbud juga, kemudian dari bantuan belajar siswa, dan itu semua kami salurkan bagi para peserta didik agar mereka kembali lagi dapat belajar sesuai dengan memang tugas-tugas mereka dan agar kendala-kendala yang terjadi itu dapat teratasi. Mengenai ini tadi, Ibu tadi menyebutkan tentang provider ya tadi ya, ada XL Aksiata. Semua anak-anak diberikan kartu dana dari XL. Kalau yang tidak menggunakan XL, bagaimana? Kami berikan kuota. Kan itu memang dari pemerintah yang sudah bekerja sama ya Bu. Jadi apakah itu nanti akan dipergunakan tidak, itu memang sudah menjadi hak masing-masing anak seperti itu. Karena itu bentuknya kartu perdana. Nah untuk yang setiap bulannya kami memang rutin memberikan bantuan kuota. Dari sekolah? Dari bantuan belajar siswa. Jadi selama pandemi ini sudah berjalan, khususnya untuk peserta didik, kami support setiap bulan untuk bantuan kuota. Seperti itu. Sedangkan untuk penggunaan dana BOS itu alokasinya kami alokasikan untuk guru dan tenaga pendidikan. Karena mereka juga harus tersupport, tidak hanya peserta didik, tetapi guru dan tenaga pendidikannya pun juga disupport. Ya, karena mereka juga kan memberikan pembelajaran, pasti harus punya Iya. kuota ya. Mengenai media pembelajarannya apa yang dipakai? Media pembelajaran kalau kami lebih sering menggunakan lembar kerja, kemudian juga dalam bentuk prakarya, tugas-tugas seperti itu kami juga mempersiapkan Bu. Biasanya kami kirimkan 1 minggu, itu kami dosen ya kalau sekarang dan lagi-lagi ini banyak ini iklan ya. Ya, jadi kami gunakan jasa ojek online dan seperti itu biasanya kami kirim. Jadi orang tua tinggal terima. Tapi apabila orang tua pun belum berkenan, orang tua mau datang ke sekolah mengambil, kami juga fleksibel, bisa mengambil ke sekolah.
Begitu juga dengan hasil tugasnya. Iya, hasil tugas juga dikirimkan kembali ke sekolah. Seperti itu. Yang lewat darinya? Lewat daring itu diberikan dalam laporan secara online lewat aplikasi Google. Ketika mereka sedang melakukan kegiatan pembelajaran di rumah, Iya. ada foto-fotonya. Ada foto-foto, ada video. Nah seperti yang Iya. dilaporkan ini, itu adalah laporan setiap harinya Ibu. Jadi guru-guru itu tadi sistemnya adalah mengumpulkan laporan di setiap harinya sampai dengan pukul 9 malam kami menunggu, dan itu akan direkap setiap hari dan dilaporkan langsung ke Korwas. Nah seperti itu sistemnya. Jadi di sekolah ada Google Classroom. Ya, ada Google Classroom untuk mengumpulkan dan kami kirimkan. Itu jadi kami wajibkan kelas, sekolah ya? punya Iya. Google Classroom untuk menampung tugas-tugas dari gurunya gitu. Nah, nanti, sebenarnya kita punya kan Pak, iya, punya smart school, iya. tapi belum digunakan ya. Harus digunakan ya. Apalagi di Sebetulnya masa smart ini. school ada beberapa yang sudah menggunakan ya itu. Yang Iya, karena juga kan gratis dibanding kita Iya. harus menggunakan Google ya Pak ya. Iya. Memang seharusnya kita Nah, ini- sebagai pemilik smart school. Kadang-kadang itu Bu. Nah ini ke apa namanya mungkin smart school bagaimana sih dalam pemanfaatannya ya? Karena kita Iya. informasi ke sekolahnya itu kurang begitu dalam hal itu. Dan mungkin kalau untuk smart school sebagai masukannya dia untuk pemerintah di Provinsi Lampung juga, karena kami juga belum terlalu banyak menggunakan aplikasi tersebut, karena materi-materi pembelajarannya terutama untuk ABK yang kondisinya khususnya kalau di sekolah kan ASD ya, Autism Spectrum Disorder, dan juga pemerintah mungkin lebih banyak gitu Bu untuk materi-materi yang memang kesulitan selama ini untuk mencari bahan-bahan yang memang sesuai. Kalau tadi mungkin disampaikan tentang kurikulum, di masa pandemi kan kami menggunakan kurikulum yang sudah disesuaikan, kurikulum masa darurat ya. Iya. Dan itu ya seperti yang disampaikan oleh Pak Halim bahwa kami menggunakan kurikulum berdasarkan asesmen anak. Iya. Jadi hasil dari asesmen anak, kondisi anak itu yang kami lakukan. Biasanya juga kurikulum itu nggak mutlak langsung dari pemerintah, ada juga yang kami modifikasi, kami omisi, kami substitusi seperti itu. Iya. Lalu bagaimana untuk penilaian hasil atau tugas anak-anak, untuk penilaian ketika sebentar lagi kan kita mau bikin raport nih, nah itu bagaimana? Nah, untuk penilaian yang dilakukan oleh guru adalah dengan mengambil penilaian dari setiap tugas yang sudah dikerjakan setiap hari Ibu. Tapi di masa pandemi juga kami juga akan melaksanakan ujian. Nah, ujian ini pasti akan digodok lagi dalam tim yang mungkin juga akan dilaksanakan secara online, karena beberapa waktu lalu untuk ujian tengah semester juga kami laksanakan secara online. Oh jadi sudah mulai nih ya? Iya. Itu kira-kira kapan mau ujiannya? Ini mulai Desember ya Pak ya? Oh, Desember ini? akan ada penilaian Puas ya? semester. Iya. Itu melalui daring juga atau Iya. mereka fisik Secara sebelumnya? daring nanti guru akan meminta orang tua untuk video, jadi langsung ya. Itu kendala kembali ke orang tua bagaimana ketika orang tuanya bekerja, anaknya ujian, itu bagaimana? Iya, itu jadi kendala. Iya. Karena kan kalau kerja nggak mungkin ditungguin anaknya kan? Itu bagaimana nanti strategi sebagai kepala sekolah dan guru untuk menangani ketika ujian, anak-anak itu melakukan ujian? Ya. Kalau ujiannya di sekolah khusus mungkin agak berbeda ya dengan ujian di sekolah umumnya. Ya nggak akan serumit dan Iya, sesulit. Ya, kita bayangkan ya. Ya tentu ada yang namanya promnya atau bantuan bagi anak, karena bagi anak-anak yang dia tidak bisa mengerjakan secara mandiri, dia tetap didampingi. Jadi nggak sesulit ujian pada anak-anak di sekolah reguler, karena memang orang tua masih boleh memberikan bantuan. Nah, bagaimana orang tua tadi yang dia bekerja, Iya. kemudian tidak bisa mendampingi, ya kami tetap lakukan visi tadi. Mungkin ujian nantinya bisa dilaksanakan secara komprehensif seperti itu. Jadi guru tetap ada mendampingi anak dalam pelaksanaan ujian. Itu juga waktunya fleksibel ya? Iya. Tidak harus misalnya ujiannya jam 8, terus Iya, jam 8 biar bisa jam fleksibel, 10, jam benar 11 sekali. ya? Orang Mas Menteri aja memberikan RPP fleksibel ya Pak ya. Dari yang berlomba-lomba jadi sultan nih. Gitu ya? Boleh lah ya kita berikan fleksibilitas Kesepakatan orang aja. tua. Iya, orang tua. Untuk RPP sendiri tadi Ibu, kan setiap pembelajaran, setiap biasanya minggu ya kita Iya. RPPM ya. Setiap RPPM itu tugasnya sebanyak apa? Kalau untuk tugas kami tidak di masa pandemi kami tidak ingin membebani peserta didik maupun orang tua yang mendampingi.
ini lebih banyak. Jadi memang kami biasanya di RPP itu kami akan lebih banyak memberikan bobot materi-materi terkait dengan activity daily living, ya, kemudian bina diri yang seperti itu. Tapi memang materi-materi mata pelajaran lainnya juga tetap diberikan, namun dengan porsi yang tidak sebanyak kondisi di sebelum pandemi seperti itu, sehingga orang tua juga tidak terbeban dengan mendampingi anak di rumah untuk belajar. Peserta didiknya pun tidak terbeban juga dengan tugas-tugas yang sangat banyak. Kalau Pak Halim, untuk kita kan di masa pandemi ini pasti banyak kendala. Support apa yang diberikan dinas untuk para guru, para kepala sekolah, terutama yang inklusif, dalam memberikan materi pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak difabel? Kalau support untuk guru-guru memang dalam bentuk apa dari kuota ya. Jadi yang kartu akses selain anak-anak juga guru juga dapat juga. Kemudian untuk itu juga dapat juga untuk kuota ya. Kemudian untuk materi pembelajaran memang kita kan sebetulnya ada smart school ya. Nah kita saya lihat dari sekolah-sekolah ini memang sudah aktif ada punya kelas ini. Kemudian untuk materi pembelajaran memang itu tadi yang disampaikan. Jadi untuk materi pembelajaran untuk SLB ini memang unik ya, unik sekali, sehingga buku itu kan bisa cocok untuk anak satu, tapi di kelas itu nggak cocok, sangat individual gitu ya. Nah, sehingga kami memberdayakan namanya NGP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Cuma di SLB ini MGP-nya berdasarkan ketunaan. Jadi di SLB ini MGP tunagrahita. Oh gitu. Jadi MGP tunanetra. Tidak jadi satu MGP. Mata pelajaran matematika. Iya betul. Jadi kalau di SLB itu Musyawarah Guru Mata Pelajaran untuk tunanetra. Jadi semua mata pelajaran itu dibungkus jadi satu. MGP tunanetra dibicarakan. Kemudian tunagrahita, tunadaksa. Nah itu, jadi kami memberikan pada MGP untuk coba mengupas masalah soal kemudian masalah soal juga tidak bisa disamakan, tapi yang paling tidak untuk untuk acuan seperti ini loh. Nah nanti teknisnya itu bisa disesuaikan, bisa ditambah, bisa dikurang gitu. Tapi memang ada pembicaraan di tingkat MGP. Mata pelajaran sama mata pelajaran. Jadi memang guru-guru itu akhirnya kreatif membuat modul kelasnya gitu untuk matematika berhitung, tentang membaca. Nah itu memang menjadi tantangan untuk lebih kreatif lagi. Sehingga mereka punya modul masing-masing, Bu. Lebih ini ya Pak, ketika masa pandemi ini bermunculanlah ide-ide ya. Ada video pembelajaran dia. Nah kita pernah di YMET itu mengadakan lomba, Bu. Saya apresiasi kan biasa dinas ya waktu itu. Jadi ini kan intinya kita untuk membangun kreativitas guru. Jadi di Guru SLB kita dengan YMET yang menyelenggarakan lomba untuk membuat video pembelajaran di SLB. Nah banyak pesertanya betul saya jurinya juga. Itu semua guru SLB ya, di Provinsi Lampung banyak yang masuk. Itu bagaimana sih media pembelajaran tentang bagus itu membelajar kepada anak itu karena masing-masing kan pasti berbeda kebutuhannya Pak ya. Nah itu dari lomba itu banyak sekali tuh karya-karya yang ternyata memang ini hikmahnya, Bu. Dari pandemi ini memang membuat kita itu berpikir seperti apa, berpikir ekstra, Bu. Bagaimana sih membuat model pembelajaran yang mungkin lebih menarik untuk anak. Dan Ibu, selama masa pandemi ini ada nggak kegiatan perlombaan yang diikuti oleh para siswa difabel ini? Selama pandemi ini untuk kegiatan perlombaan banyak kita ya kalau untuk siswa kami, tapi secara nasional sudah ada untuk FLS 2N sudah selesai ya dilaksanakan. Untuk FLS 2N kita OBS aja. Kemudian literasi. Nah kemudian keterampilan ya. Nah kita memang itu ya untuk anak SMA, SMP, kebetulan di kita ini kan baru SD ya, baru SD ini. Sehingga
yang SMP, SMA, SD ini banyak Bu yang lomba-lomba oleh pusat. Sebenarnya kalau lomba dari dinasnya banyak ya. Iya. Ya, cuma kemungkinan karena memang Ibu Dita masih sekolahnya masih di tingkat Iya. SD, jadi untuk kedepannya mungkin memang ya. Tapi kalau pernah tidak untuk tingkat SD mengikuti lomba selama masa pandemi ini? Untuk saat ini belum pernah ikut ya. Kami lebih tadi yang disampaikan oleh Bapak justru malah guru-gurunya yang kami berikan support ya untuk untuk support. melakukan inovasi. Inovasi apa aja yang sudah pernah dilakukan Ya, Med School? ya inovasinya sejauh ini ya kami mencoba melihat bagaimana potensi-potensi guru sipil di sekitar kami, tentunya khususnya di SLB Provinsi Lampung ini ya, karena kami melihat ternyata banyak bibit-bibit unggul atau guru-guru yang memang berprestasi di bidang IT. Ketika kami melaksanakan EVC ya, kalau kami bilang Education Video Challenge, itu yang kami buat di tahun 2020 ini, dan harapannya ke depan memang kami berharap ini bisa terus berkelanjutan gitu. Nantinya bisa bermunculan ide-ide baru lah bagi sekolah-sekolah lain juga untuk memunculkan potensi-potensi yang dimiliki oleh para guru. Sudah pernah di-share mengenai hasil dari inovasi guru-guru Ibu Dita? Sudah kami share di Instagramnya Med School. Kalau boleh promosi, dibuka Instagramnya, di follow di SCN_19. Karena untuk video pembelajaran ini pasti di sekolah-sekolah yang sama ya, Pak, pasti membutuhkan karena masih sedikit pengajar difabel ini yang membuat kreasi mengenai model pembelajaran untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya. Dari Dinas sendiri Pak, bagaimana? Ada nggak wadah yang memberikan ruang kepada guru untuk berkreasi dan diberikan semacam apresiasi untuk mereka guru-guru ini? Apakah mereka diajak untuk jadi guru penggerak? Nah, misalnya itu untuk guru-guru ABK sendiri itu bagaimana Pak? Iya. Jadi untuk guru-guru memang kita banyak sekali Bu kita lebih kita memberdayakan IMGP. Nah, sehingga kemarin pernah kita ada webinar ya tentang dari IMGP menyelenggarakan untuk penanganan bagaimana anak berputus dalam PJJ. Iya. Nah, itu banyak kita didiskusikan di sana. Kemudian ada guru-guru juga mungkin yang diselenggarakan oleh pusat Bu di guru penggerak di kita ada duta guru penggerak juga Bu. Iya. Untuk literasi di SLB juga kita ada. Alhamdulillah masuk di. Nah ini kemudian lomba-lomba untuk biasanya kita ada lomba guru berprestasi. Iya. Nah ini memang untuk tahun ini mungkin tidak saya tetap muka, tapi secara daring alhamdulillah kita dapat juga juara 3 ya, Bu Ayu itu. Oh, dari Provinsi Lampung. Dari Provinsi Lampung. Untuk SLB. Untuk guru SLB tingkat nasional Bu Ayu sebagai guru kreativitas gitu. Dan Ibu Ayu walaupun beliau kan low vision ya. Memang dulu dari siswa SLB Bu Ayu itu prestasi itu kebanggaan. Dulu dari siswa SLB kemudian sekarang menjadi PNS. Beliau menjadi guru SLB dan beliau tuh kreatif banyak sekali Bu. Setiap lomba itu ikut beliau. Walaupun memang dengan hambatan dalam penglihatan beliau ya masih low vision gitu. Tapi karyanya banyak sekali. Nah itu yang justru menjadi motivator ya. Kita untuk yang lain yang itu memacu semangat yang lain ya. Yang lain. Saya kira itu yang diinginkan suatu kebanggaan ya Pak ya. Dari Dinas Pendidikan, dan memang kita untuk SLB ini ada namanya tunjangan khusus dari dari Dinas Pendidikan ya. Insentif lah untuk tambahan untuk guru. Semua guru-guru honor. Guru negeri. Guru apa? Itu dapat belum? Untuk honor dari Mas Menteri Bu. Oh, Mas Menteri. Iya. Mas dari dinas belum ya? Prosesnya. Iya. Mudah-mudahan ke depannya Kemarin sudah ada info. Kemarin sudah ada di mungkin untuk ke depannya memang untuk negeri dan swasta juga dapat semua gitu. Tambahan dari. Sebenarnya masih banyak ya, harus kita obrolin ya, seru ya. Karena bagaimana, saya masih mau bertanya satu lagi ya. Iya. Bagaimana Ibu memotivasi orang tua dan siswa untuk melalui masa belajar di rumah ini? Karena kan banyak keluhannya, dan Ibu punya nggak
cara-cara supaya memotivasi orang tua agar anaknya bisa didampingi oleh orang tua sendiri dan mereka mengerjakan tugas walaupun tidak semua tapi sedikit banyak mereka mengerjakan tugas bersama orang tua. Ya, motivasi yang kami berikan bagi orang tua maupun guru juga dalam proses belajar selama masa pandemi ini adalah saya sebagai kepala sekolah memberikan semangat lewat komunikasi baik secara online ya di masa pandemi ini lewat sharing gitu kan Ibu. Jadi kami memberikan semangat bagi orang tua bahwa kita semua bisa melalui masa pandemi ini dengan bekerja sama di dalam satu tim, di dalam kolaboratif learning tadi, bahwa masa pandemi ini pun pasti ada hikmahnya. Ini adalah anugerah dari Tuhan, masa yang harus kita lalui, dan kita yakin di masa pandemi ini ada banyak sekali pembelajaran yang akan kita lalui ke depannya. Untuk Pak Halim, apa harapannya untuk tahun-tahun yang akan datang? Karena kan kita tahu bahwa masa pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan nih ya. Dan jelas harapannya ke depan untuk pembelajaran difabel ini bagaimana? Ya harapannya mungkin untuk kondisi ya ini mungkin lebih pulih lagi dari depan ini. Karena ada wacana ini mungkin untuk semester 2 ini yang Januari ini kita akan coba untuk tatap muka begitu. Nah itu pun lebih terbaik untuk mereka semua. Tapi memang masalah COVID ini mungkin harus diperhatikan protokol kesehatannya gitu. Nah kemudian memang tadi kendala-kendala di sekolah itu banyak sekali, orang tua, siswa ini. Ya saya harap ya semua sekolah, guru, kepala sekolah ya bersemangat terus Bu. Ini mungkin hikmah Bu. Jadi ini tantangan untuk kita semua untuk lebih berpikir maju lagi ya, memajukan pendidikan, dan memang pendidikan ini bukan tanggung jawab tiap sekolah, tapi ini menyadarkan kepada kita semua bahwa orang tua itu punya peran yang sangat penting begitu. Nah, sehingga ini mungkin hikmahnya sehingga orang tua lebih banyak bagaimana sih membimbing anak ini. Alhamdulillah Bu, ini jalin silaturahmi antara orang tua kepada anaknya yang tadinya mungkin kena kesibukannya, ini sekarang mungkin lebih banyak bisa mendampingi. Nah itu mungkin kita semua. Baik, terima kasih Pak Halim juga Ibu Dita. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita melakukan pembelajaran seperti sebelum pandemi ya. Karena kalau melalui PJJ ini banyak kendala-kendalanya. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa sekolah lagi dan bisa bertatap muka, berkumpul lagi bersama murid-murid kita ya. Baik sahabat edukasi, demikianlah perbincangan kita bersama narasumber yang telah hadir dan memberikan banyak sekali masukan-masukan mengenai pembelajaran difabel yang tentu saja kita juga bisa mendukung melalui apa yang bisa kita bantu untuk mereka. Baik, demikianlah perbincangan kita, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat, dan saya Rahma undur diri. Sampai berjumpa kembali di podcast pendidikan. Program ini diproduksi oleh UPTD, Balai TIK Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.